Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Garuda melakukan sumpah untuk menjadi budak Dewi Kadru dan 1000 putranya. Garuda berkata, "Aku menerima perbudakan kepada bibiku Ratu Kadru dan 1000 putranya." Sumpah yang diucapkan oleh Garuda membuat semua ular merasa senang. Brahmana berkata, "Ratu, ikat di pergelangan tangannya dengan benang." Kadru kemudian mengikat pergelangan tangan Garuda dan Kalia berkata, "Benang ini adalah kesaksian dari janji yang kamu buat. Tidak ada budak yang bisa membebaskan diri darinya." Taksaka berkata, "Garuda yang memiliki kekuatan tak terbatas telah diikat oleh seutas benang. Lelucon ini juga mungkin menertawakan kemalanganmu." Semua ular menertawakan Garuda dan Garuda berdoa, "Wahai Prabu Sri Wisnu, beri aku kekuatan untuk memenuhi setiap janji yang kubuat kepada ibuku." Setelah membuat janji itu, Winata menarik Garuda pergi dan Garuda berkata, "Ibu, kemana kita akan pergi? Ibu, tunggu." Winata tidak menjawab dan terus berjalan melewati batu kerikil yang tajam. Garuda berpikir, mengapa ibu tidak merasa sakit ketika dia ditusuk oleh duri dan kerikil? Aku belum pernah melihatnya dalam kondisi seperti ini. Garuda berkata, "Kemana kita akan pergi, ibu? Tunggu sebentar." Winata berkata, "Inilah batasnya. Cukup sudah. Aku akan mengakhiri semuanya sekarang. Aku menghadapi setiap penghinaan dari Kadru, tapi aku tidak bisa melihatmu dipermalukan. Aku merasa bahwa jika aku melayaninya dengan segenap kekuatanku, dia akan menjadi baik dan penuh kasih lagi. Tapi aku salah, dia bahkan tidak bisa melihat kita hidup. Oleh karena itu, aku ingin mengakhiri penderitaannya dan putra-putranya serta penderitaanku." Winata terus menarik Garuda ke arah jurang dan bersiap melompat. Melihat itu, Garuda menahan ibunya sambil berkata, "Ibu, apa yang kamu lakukan? Jika kita jatuh, aku akan terbang, tapi kamu?" Winata berkata, "Jangan terbang. Satu-satunya jalan keluar dari masalah ini adalah kematian bagi kita. Lebih baik kita mati daripada melihat satu sama lain menderita." Garuda berkata, "Apa yang terjadi padamu, ibu? Bagaimana ibu bisa berpikir seperti ini? Ibu tahu bagaimana menyeimbangkan perasaan. Tidak peduli apa situasinya, ibu tidak pernah kehilangan arah. Ibu adalah inspirasiku. Aku belajar semuanya darimu, ibu. Lalu bagaimana kamu bisa kehilangan harapan dan keberanian seperti ini?" Winata menangis dan berkata, "Aku lelah. Aku sudah selesai. Jika aku yakin bahwa kamu akan mendapatkan kehidupan yang layak kamu dapatkan, aku masih bisa menjadi budak seumur hidupku. Tapi melihatmu menerima perbudakan itu tak tertahankan bagiku. Mengapa Tuhanku begitu marah kepadaku?" Saat itu, di dekat jurang ada kuil Sri Wisnu dan di sana ada orang buta yang sedang berdoa kepada Sri Wisnu. Orang buta itu mengambil makanan persembahan dan berkata, "Ini, ambillah makanan persembahan." Melihat itu, Garuda dan Winata terkejut sambil berkata, "Bagaimana kamu tahu bahwa kami ada di sini?" Orang itu berkata, "Aku tidak dapat melihat sesuatu dengan mataku, tetapi jiwaku dapat melihat segalanya. Bagaimanapun kamu dan ibumu memiliki aura yang suci dan murni. Kalian pasti pemuja Prabu Sri Wisnu. Apakah aku benar?" Winata berkata, "Aku bertanya-tanya, hidupmu dipenuhi dengan masalah. Kamu tidak memiliki rumah atau cara untuk menghasilkan harta. Tidak ada yang menjagamu. Kamu tidak dapat melihat." Dan orang itu berkata, "Dan aku cacat. Apakah aku benar?" Winata berkata, "Tuhan tidak pernah memberimu apapun, tapi bagaimana kamu bisa hidup begitu bahagia?" Orang itu berkata, "Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak memberiku apa-apa? Aku menjalani kehidupan yang berperan pada beberapa kehidupan lain. Tuhan tidak membiarkanku mencari nafkah. Makanan terbaik dipersembahkan kepada Tuhan oleh para penyembahnya. Tuhan memberikan makanan kepadaku melalui para penyembahnya. Aku menawarkannya kembali kepada mereka. Aku tidak bisa melihat, dan aku juga lumpuh. Semua pekerjaanku selesai, karena Dewa Wisnu sendiri yang melindungiku. Aku hanya menyebut satu namanya, nama Tuhanku Sri Wisnu. Seorang penyembah tidak perlu meminta lebih daripada ini. Ambillah persembahan ini."
persembahkan doa kepada Prabu Sri Wisnu. Winata dan Garuda kemudian memakan persembahan itu. Garuda berkata, dunia ini penuh dengan masalah, dan masalah kita tidak ada artinya jika dibandingkan dengannya. Jika kita terus memikirkan apa yang terjadi pada kita karena perbuatan Bibi Gadru, kita tidak akan pernah bisa bahagia, Ibu. Tetapi jika kita percaya bahwa apapun yang terjadi pada kita atau dimanapun di alam semesta karena kehendak Prabu Sri Wisnu, maka kita bisa bahagia selalu. Kita tidak akan punya alasan untuk tidak bahagia. Apakah aku benar, Ibu? Winata berkata, maafkan aku Garuda, keyakinanku terguncang. Aku lupa untuk memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dia punya alasan di balik semuanya. Aku akan melakukan dosa yang besar jika aku melakukan kesalahan ini. Bagaimana jika kamu terluka? Garuda berkata, Ibu, kita memiliki Prabu Sri Wisnu bersama kita. Dia selalu bersama kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan penyembahnya. Saat itu, di Istana Ular, Dewi Kadru dan para putranya sedang menikmati kemenangan mereka. Kalia berkata, lihat betapa bahagianya mereka semua. Kadru berkata, jika kamu bertanya kepadaku, aku tidak sebahagia ini bahkan ketika kalian lahir. Tapi apa yang aku rasakan dengan memperbudak Garuda melebihi segalanya. Kalia berkata, sudah jelas Ibu, dia telah menjadi ancaman bagi kita. Taksaka berkata, dengan memperbudaknya Ibu telah menghancurkan harga dirinya. Jelas bahwa itu akan membuatmu bahagia. Kadru berkata, alasan kebahagiaanku bukan hanya karena musuh kita sekarang adalah budak kita. Juga mimpiku melihat kalian semua mengambil alih tahta surga akan menjadi kenyataan. Garuda yang menjadi penghalangnya telah disingkirkan. Oleh karena itu tujuanku selanjutnya adalah mengalahkan para dewa dan iblis untuk membuktikan keberanian kalian. Tapi tiba-tiba kebahagiaan mereka rusak ketika mereka mendengar suara tawa dari Garuda dan Winata di luar istana. Mereka semua kemudian melihat dari jendela. Winata dan Garuda sedang berjalan ke rumah. Sambil tertawa, Garuda berkata, lihatlah permainan takdir Ibu. Aku keluar untuk membawa Ibu keluar dari perbudakan, dan akhirnya akulah yang menjadi budak. Winata berkata, aku akan menulis puisi di atasnya ketika aku pulang. Upaya dari bangsa ular akan sia-sia, burung akan bangkit dan terbang tinggi. Pegang Prabu Sri Wisnu di hatimu dan nyanyikan namanya. Garuda berkata, luar biasa Ibu. Ada satu lagi. Tidak ada yang akan menghentikanku untuk memasuki istana sekarang. Winata berkata, Tuhan telah menjawab doaku. Kamu pergi tanpa memberitahuku. Kamu tidak bisa melakukannya lagi. Kamu akan selalu berada di bawah pengawasanku. Garuda berkata, itulah yang aku inginkan. Mereka kemudian masuk ke rumah dengan bahagia. Di istana, Kadru terkejut melihat kebahagiaan mereka dan berkata, bagaimana mereka bisa begitu bahagia? Aku melakukannya untuk menghilangkan sinar kebahagiaan dalam hidup mereka. Mereka kehilangan harga diri dan kehilangan keberanian. Apa yang membuat mereka begitu bahagia dan mengapa? Tahtu berkata, apakah mereka keluar dengan taktik untuk berurusan dengan kita? Kadru yang bingung kemudian masuk ke dalam istana bersama semua putranya. Ketika matahari akan terbit, Winata bangun dari tidurnya dan dia melihat Garuda berada di halaman dengan tangan terangkat. Winata berkata, apa yang kamu lakukan Garuda? Garuda berkata, memeluk saudara Aruna dalam pelukanku Ibu. Ibu harus melakukannya juga. Ibu akan merasa bahagia. Mereka kemudian menerima cahaya matahari pagi yang merupakan wujud dari Aruna putra Winata. Tiba-tiba dari istana Kadru berkata, ini pagi. Di mana kalian berdua? Garuda berkata, Ibu tidak bisa menghentikanku melakukan apapun lagi. Prabu Sri Wisnu telah mendengar doaku. Aku akan melakukan semua pekerjaan dan Ibu akan beristirahat. Winata berpikir, aku sangat beruntung sebagai seorang ibu, seorang anak yang bisa bahagia di saat-saat ujian ini. Tapi bagaimana aku memberitahunya bahwa perbudakan adalah akhir dari kehidupan? Yang kuinginkan dari Tuhan, semoga Tuhan melimpahkan berkah atasmu selalu. Semoga kamu selalu tetap bahagia Garuda.